Banyak orang mengalami kesulitan dalam melepaskan mantan dari hidup mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa perasaan sedih dan kehilangan dapat mengganggu aktivitas keseharian serta kesehatan mental dan fisik seseorang. Namun, sebuah studi psikologis menunjukkan bahwa ada teknik-teknik yang dapat membantu seseorang melepaskan mantannya dan memulai kehidupan baru. Salah satu teknik ini adalah dengan membatasi kontak dengan mantan. 1. Batasi kontak dengan mantan. Mengapa membatasi kontak dengan mantan sangat penting untuk melupakan mereka? Setelah putus dengan mantan, sulit untuk tetap menjaga jarak dengan mereka, terutama jika hubungan yang dijalani terbilang serius. Namun, ada beberapa alasan mengapa membatasi kontak dengan mantan sangat penting untuk melupakan mereka. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kamu harus mempertimbangkan untuk membatasi kontak dengan mantan. Setiap hubungan yang telah berakhir memiliki berbagai tingkat kesulitan, terutama jika kamu terus berhubungan dengan mantan. Meskipun terkadang sulit, membatasi kontak dengan mantan sangat penting jika kamu ingin melupakan mereka dan terus maju ke depan. Alasan pertama mengapa membatasi kontak dengan mantan sangat penting adalah karena itu akan membantumu membersihkan pemikiran. Tetap berhubungan dengan mantan membuatmu terus memikirkan masa lalu dan memori bersama. Ini bertentangan dengan upaya untuk melupakan mantan dan bergerak maju. Dengan membatasi kontak, kamu dapat membersihkan kepala dan membuka jalan untuk memulai lembaran yang baru. Selain itu, membatasi kontak dengan mantan juga membantu memperkuat hubungan baru. Jika kamu memulai hubungan baru, akan sulit bagi pasanganmu bila kamu terus berhubungan dengan mantan. Ini sebabnya membatasi kontak dengan mantan sangat penting jika kamu ingin menjalankan hubungan baru dengan sukses. Terakhir, membatasi kontak dengan mantan juga membantu kamu mengetahui nilai diri. Terus-menerus berhubungan dengan mantan bisa membuatmu merasa tidak dihargai dan kehilangan nilai diri. Dengan batasan kontak, kamu bisa fokus pada dirimu sendiri dan meningkatkan harga diri. Dengan memperkuat rasa percaya dan meningkatkan harga diri, kamu bisa memulai lembaran baru dengan lebih percaya diri. Jadi, meskipun kadang sulit untuk membatasi kontak dengan mantan, terdapat beberapa alasan yang penting untuk melakukannya. Pertama-tama, membatasi kontak dengan mantan akan membantumu membersihkan pemikiran dan membukakan jalan untuk memulai lembaran baru. Selain itu, membatasi kontak juga akan meningkatkan peluang kesuksesan hubunganmu yang baru dan membantu mengetahui harga dirimu. Oleh karena itu, cobalah untuk membatasi kontak dengan mantan dan bergerak maju dengan percaya diri. 2. Buang barang pemberian mantan. Membuang barang pemberian mantan, benarkah ini bisa membantu melupakan mereka? Setelah putus dengan mantan, seringkali kita ditemukan dengan berbagai barang kenangan yang diberikan oleh mantan. Beberapa orang memilih untuk menyimpan barang-barang tersebut sebagai kenangan, sementara yang lain memilih untuk membuang semuanya. Namun, ada kalanya ketika membuang barang pemberian mantan bisa membantu dalam upaya melupakan mereka. Dalam video ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apakah membuang barang pemberian mantan benar-benar bisa membantu melupakan mereka. Satu alasan utama mengapa membuang barang pemberian mantan dapat membantu melupakan mereka adalah karena barang-barang tersebut seringkali terkait dengan kenangan atau perasaan tentang mantan. Melihat barang yang diberikan oleh mantan dapat memicu kenangan atau perasaan tentang mereka, yang mungkin membuatmu susah untuk melupakan mereka. Dalam hal ini, membuang barang pemberian mantan bisa membantu menghilangkan sumber-sumber peringatan yang mungkin memperburuk dan memperpanjang proses menyembuhkan diri. Selain itu, membuang barang pemberian mantan juga dapat memainkan peran penting dalam membantumu mendorong keadaan mental yang lebih baik. Terkadang, menyimpan barang-barang dari mantan dapat membuatmu terus-menerus terlibat dalam konflik internal dan berhenti melakukan upaya untuk bangkit dari rasa sakit yang dirasakan. Dalam hal ini, membuka diri untuk melepaskan barang-barang tersebut dapat membantu melilai pikiran dan membuatmu merasa lebih lega. Namun demikian, ada juga beberapa alasan yang mengatakan bahwa membuang barang pemberian mantan tidak selalu membantu dalam melupakan mereka. Salah satu argumen yang digunakan adalah bahwa membuang barang pemberian mantan hanya akan membuatmu menyesal di kemudian hari. Banyak barang pemberian mantan yang terkait dengan kenangan dan perasaan nostalgia, dan seringkali barang-barang ini dapat menjadi nilai sentimental dalam hidupmu. Apakah membuang barang yang diberikan oleh mantan dapat membantu dalam melupakan mereka adalah keputusan yang sangat tergantung pada situasimu sendiri. Jika barang-barang tersebut memicu kenangan buruk dan membuatmu tidak bisa melupakan sang mantan, maka membuang barang tersebut memang dapat membantu membuka lembaran yang baru. Namun, jika barang-barang tersebut menjadi nilai sentimental yang dihargai, jangan ragu untuk tetap menyimpannya. Hal ini karena menyesal di kemudian hari adalah hal yang lebih buruk bagi kesehatan mentalmu. Tidak masalah apa pilihanmu, ingatlah bahwa waktu akan menyembuhkan semuanya dan kamu akan dapat meresapi kembali kebahagiaan yang diinginkan tanpa barang kenangan mantan. 4. Temukan dukungan.
Dukungan dapat datang dari berbagai sumber, seperti keluarga, teman, atau bahkan orang yang tidak dikenal. Dengan dukungan yang tepat, seseorang dapat merasa lebih tenang dan terbantu dalam melewati masa sulit tersebut. Namun, mencari dan menemukan dukungan dapat menjadi tantangan tersendiri. Beberapa orang merasa malu atau tidak nyaman untuk mengungkapkan perasaannya pada orang lain, dan beberapa orang mungkin tidak memiliki sumber dukungan yang memadai di sekitar mereka. Namun, sebaiknya jangan menyerah dan terus mencari hingga menemukan dukungan yang dibutuhkan. Menurut para ahli psikologi, dukungan sosial dari orang lain dapat membantu seseorang merasa lebih kerasan dan terbantu dalam menghadapi kesulitan. Salah satu manfaat besar dari memiliki dukungan sosial tersebut adalah kemampuan untuk mempercepat proses menghilangkan perasaan terhadap mantan kekasih. Dengan memiliki dukungan sosial yang memadai, seseorang dapat merasa lebih kuat dan dapat mengalihkan fokusnya pada hal-hal positif dalam hidup. Tentu saja, mencari dukungan sosial tidak selalu mudah, terutama bagi mereka yang merasa malu atau tertutup. Namun, ada sejumlah strategi yang dapat membantu seseorang dalam menemukan sumber dukungan yang tepat. Pertama, cobalah untuk membuka diri pada orang-orang dekat, seperti keluarga dan teman-teman terdekat. Jangan takut untuk berbicara tentang perasaan dan kesulitan yang dirasakan dalam menghadapi percintaan yang baru berakhir. Meskipun awalnya bisa menjadi sulit, namun dengan memperoleh dukungan dan pengertian dari orang-orang terdekat, Anda dapat merasa lebih tenang dan kuat dalam menghadapi masa sulit tersebut. Selanjutnya, cobalah untuk mencari dukungan dari komunitas online atau media sosial. Ada banyak grup dukungan yang tersedia di Facebook, Instagram, atau platform online lainnya yang dapat menjadi sumber dukungan bagi mereka yang merasa kesulitan mencari dukungan secara langsung. Meskipun ini tidak sama dengan dukungan dari orang yang dikenal secara langsung, bergabung dengan komunitas dan mendiskusikan masalah yang sama dapat membantu seseorang merasa lebih terhubung dan dipahami. Selain itu, tidak ada salahnya untuk menemukan dukungan dari orang yang tidak dikenal. Banyak organisasi atau komunitas yang memberikan dukungan dan bantuan pada mereka yang mengalami patah hati atau kesulitan dalam hubungan. Organisasi ini tidak hanya membantu dalam menemukan dukungan, tetapi juga dapat memperluas jaringan sosial dan mengembangkan keterampilan sosial. Terakhir, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada diri sendiri. Self-care dan kerja keras untuk mengatasi patah hati dengan cara yang sehat juga sangat penting. Cobalah untuk mengalihkan perhatian pada hobi baru atau aktivitas yang disukai, membaca buku yang menginspirasi, atau menjalani waktu dengan mandiri yang berkualitas, dan menjaga kesehatan fisik dan mental. Secara keseluruhan, mencari dan menemukan dukungan dapat membantu seseorang dalam mempercepat proses melepaskan mantan kekasih. Kuncinya adalah untuk membuka diri pada dukungan dari orang lain, dengan cara yang paling nyaman dan cocok untuk individu tersebut. Dengan dukungan yang tepat, seseorang dapat dengan cepat bangkit kembali dan memulai hidup yang lebih baik. 5. Jangan cari pengganti. Saat mengalami putus cinta, banyak yang mencari pengganti sebagai cara untuk melupakan mantan. Namun, apakah berganti pasangan benar-benar bisa membantu kita move on dari mantan? Justru, tidak mencari pengganti bisa menjadi cara yang lebih sehat dalam proses move on. Dalam kebanyakan kasus, seseorang yang berganti pasangan dengan cepat setelah putus cenderung hanya mengalihkan perasaannya saja, bukan benar-benar mengatasinya. Ketika hubungan baru tersebut berakhir, ia akan kembali ke titik awal, merasa sakit hati dan merindukan mantan. Maka dari itu, tanpa mencari pengganti, kita memiliki waktu dan kesempatan untuk lebih berkonsentrasi pada proses pengembangan diri. Kita bisa merenung pada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu dan memperbaikinya. Kita bisa mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan mewujudkan impian-impian yang mungkin terabaikan saat sedang menjalani hubungan. Lebih dari itu, memiliki waktu untuk fokus pada diri sendiri juga membantu kita dalam mencari kedamaian batin dan kebahagiaan yang hadir dari dalam, bukan dari orang lain. Ketika kita belajar mencintai dan menerima diri sendiri, maka kita tidak bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa bahagia. Hal ini akan memperkuat kita secara emosional dan membuat kita lebih stabil dalam menghadapi masa depan. Namun, mencari pengganti tidak selalu buruk. Jika kita ingin memulai hubungan baru, itu bukanlah masalah. Hal yang penting adalah memastikan bahwa kita siap secara emosional untuk menjalani hubungan baru. Kita harus memastikan bahwa kita sudah benar-benar move on dari mantan dan tidak mencoba untuk mengisi kekosongan dengan orang lain. Kita harus menyadari bahwa mencari pengganti tidak akan pernah menggantikan cinta yang pernah kita miliki. Dalam proses move on, terkadang kesepian dapat menjadi musuh terbesar. Namun, dengan tidak mencari pengganti, kita memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri dan memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Saat siap untuk memulai hubungan baru, kita telah menjadi sosok yang lebih baik dan siap untuk memberikan yang terbaik bagi pasangan selanjutnya. 6. Beri waktu pada diri sendiri.
Setelah putus dari pasangan, banyak orang merasa sulit untuk move on dan melupakan mantan. Terkadang, karena merasa kesepian atau rindu, kita mencari kebahagiaan dengan cepat di pelukan orang lain. Namun, sebenarnya memberi waktu pada diri sendiri adalah kunci untuk bisa benar-benar move on dari mantan dengan cepat. Memberi waktu pada diri sendiri tidaklah mudah, terlebih lagi ketika kita merasa sangat terikat dengan mantan. Namun, hal ini sangat penting dalam proses move on. Memberi waktu pada diri sendiri berarti memberi kesempatan bagi diri kita untuk merenung, mencari jalan untuk pengembangan diri, dan menerima kenyataan bahwa hubungan tersebut memang sudah berakhir. Ketika kita memberi waktu pada diri sendiri, kita memiliki banyak kesempatan untuk melakukan hal yang membuat kita bahagia dan merasakan kesenangan dalam hidup. Kita bisa mengikuti hobi kita, menjalani impian yang sempat tertunda, atau bahkan mengejar karir yang lebih baik. Dengan melakukan hal-hal ini, kita memiliki kesempatan untuk memperkaya kehidupan kita sendiri dan membuat diri kita bahagia dengan sendirinya. Lebih dari itu, memberi waktu pada diri sendiri juga bisa membantu kita untuk menerima keadaan. Terkadang, ketika mengalami patah hati, kita merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa hubungan kita sudah berakhir. Namun, jika kita memberi waktu pada diri sendiri, kita bisa merasakan banyak perasaan, dan secara perlahan tapi pasti, menerima kenyataan dengan tenang dan damai. Berikan waktu pada diri sendiri juga dapat membantu kita untuk menemukan kembali nilai-nilai positif dalam hidup. Setelah putus dari pasangan, terkadang kita fokus pada kesedihan dan kekecewaan. Namun, memberi waktu pada diri sendiri berarti mencari sisi positif dalam kehidupan dan menemukan kembali impian-impian yang pernah terlupa. Setelah benar-benar move on, kita akan siap untuk memulai hubungan baru. Namun, bukan berarti harus terburu-buru untuk mencari pengganti. Melalui memberi waktu pada diri sendiri, kita bisa memperbaiki kualitas hidup kita dan menemukan kebahagiaan yang hadir dari dalam diri kita. Dengan demikian, membantu kita untuk tidak tergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa bahagia. Dalam proses move on, berikan waktu pada diri sendiri bukanlah tanda lemah atau gagal. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kita mampu untuk merenung dan mencari cara untuk menjadi sosok yang lebih baik. Memberi waktu pada diri sendiri adalah kunci untuk bisa move on dengan cepat, meraih kebahagiaan, dan menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. 7. Jangan menyalahkan diri sendiri. Mungkin melupakan mantan adalah hal yang susah untuk dilakukan, akan tetapi jangan merasa bahwa kamu adalah orang yang bersalah atas perpisahan tersebut. Ingatlah bahwa perpisahan itu dapat terjadi kepada siapa saja. Tidak ada gunanya jika kamu menyalahkan dirimu sendiri pada situasi yang sudah lewat. Sebagai penutup video ini, selalu ingat bahwa hidup tidak berhenti hanya karena perpisahan dari mantan. Memulai hidup baru dengan cara yang benar dan sehat akan membantu kamu melewati masa-masa sulit dan menemukan kebahagiaan baru. Kamu bisa mencoba beberapa teknik psikologi yang telah kami jelaskan tadi untuk membantu kamu melepaskan diri dari mantan yang sudah jadi masa lalu. Selalu beri waktu pada dirimu sendiri, agar kamu dapat kembali dengan lebih baik dan bahagia.